Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heradanti Maisinta, NIM 105200278, kelas 2C Ilmu Pemerintahan. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban UAS mata kuliah Administrasi Negara. Soal nomor 1, jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. 2. Mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai contohnya. Karena dengan mempelajari ilmu administrasi dan manajemen, kita dapat mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menyusun skala prioritas kebutuhan. Contohnya, aturan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden, aturan tentang pembentukan badan dan komisi-komisi pemerintahan, tata cara memberi pelayanan terhadap masyarakat. 3. Mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara beserta contohnya? Karena administrasi dapat memberi informasi tentang data seseorang yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan lancar ketika membutuhkan hal dan fakta yang tercatat secara rinci. 4. Jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. 5. Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi disertai contohnya. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misalnya, maka dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian, manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai, maka dibutuhkan ilmu manajemen yang sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian merupakan aktivitas pengelolaan pegawai mulai dari penyusun kebutuhan, rekrutmen, perlindungan sampai pemberhentian. Di lingkup organisasi pemerintahan, pengelolaan kepegawaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep pemerintahan digital, yakni penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic government. Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Adapun fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Demikianlah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.